Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan Nagim Channel. Kali ini mungkin agak sedikit melenceng dari judul konten yang akan disampaikan. Kali ini agak sedikit melenceng ataupun berbeda dari postingan-postingan yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya postingannya hanya sekitar ataupun seputar tentang pemerintahan desa, baik dari mulai penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan beberapa tutorial-tutorial dengan penggunaan aplikasi yang saat ini digunakan oleh pemerintah desa. Kali ini mungkin Mimin akan sedikit menjelaskan langkah demi langkah ataupun step by step bagaimana kita melakukan pengaturan-pengaturan di YouTube agar YouTube kita ataupun YouTube channel kita ini setidaknya agak sedikit populer di kolom pencarian YouTube ataupun kita konten kita itu banyak dicari oleh orang. Dan juga mungkin agak sedikit tambahan bahwasannya bagaimana langkah kita untuk mendapatkan subscriber ataupun yang mengikuti channel kita dengan mudah gitu kan. Di sini akan sedikit dijelaskan ataupun dipaparkan terkait dengan langkah demi langkah atau step by step cara kita mendapatkan 10 subscriber per hari. Ini kan per hari. Biasanya ini adalah hal yang tersulit bagi YouTuber terutama yang YouTuber pemula bahwasannya untuk mendapatkan subscriber itu sangat sulit sekali, apalagi kalau memang konten video kita itu kurang diminati dan kurang berkualitas. Sebetulnya bukan itu saja. Yang pertama itu bahwasannya bahwa kita tentunya harus mempunyai akun YouTube ataupun channel YouTube yang secara khusus kita membidangi apa gitu. Misalkan kita memegang apa, terus minat kita juga apa, itu juga perlu digarisbawahi tentunya biar orang melihat bahwa memang kita istilahnya spesialis ataupun sedikit mahir dalam satu bidang tertentu. Misalkan saya sendiri di sini alhamdulillah meskipun saya juga bukan YouTuber yang profesional ataupun yang udah mahir, saya juga sama masih dianggapnya sebagai YouTuber pemula ataupun beginner di dalam YouTuber. Tapi ada yang menarik juga, meskipun ini juga dibilang agak lama. Tapi di sini kalau kita lebih spesifik, misalkan di sini ada satu video karena saya juga membidangi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ya, dari mulai perencanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban. Di sini ada salah satu tutorial terkait dengan input persiapan di Siskedes 2020. Dan ini menjadi tren topik bagi rekan-rekan operator di desa. Ini salah satunya. Di sini alhamdulillah sudah mencapai 14.455 viewer ya. Meskipun ini sebetulnya sudah lama di postingnya, yaitu pertanggal 26 November 2019 dan hari ini adalah tanggal 19 Maret. Kalau diperhitungkan ini sekitar ada 3 bulan. Dan ini juga sebetulnya sangat-sangat lambat sekali karena mungkin juga saya tidak begitu konsen dengan YouTube karena juga dengan kesibukan dengan di dunia offline, berbenturan dengan kegiatan di dunia offline, rutinitas sehari-hari. Jadi YouTube pun ini channel YouTube-nya juga kurang terawat dan kurang terurus. Dan sebetulnya juga kita harus biar YouTube kita sering dikenal itu adalah salah satunya kita juga harus selalu intens ataupun kita lebih istilahnya lebih konsisten dan istiqomah itu minimalnya dalam satu hari ataupun kita bikin periodik atau per minggu sekali kita bikin satu konten yang kita upload di channel YouTube kita. Dan kemudian juga setelah kita upload ini harus ada beberapa pengaturan yang harus kita atur ya.
seperti ini, kita edit ya salah satunya ini. Kemudian di judul juga ini sebetulnya kurang menarik minat sebetulnya, karena targetnya kan sebetulnya untuk YouTube ini pasarnya kalau saya itu lebih spesifik gitu kepada orang-orang di desa ataupun operator Siskedes di desa. Kemudian juga ini deskripsi ini juga memberikan pengaruh yang luar biasa, karena di sini juga akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan video yang kita upload ini. Nah, kemudian juga di sini ada pengaturan berikutnya. Ini ada audien. Nah, ini sasaran YouTube kita apa sih? Siapa pasar kita, ini juga harus jelas. Apakah video ini adalah untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak? Nah, kita pilih ini adalah bukan untuk anak-anak. Dan kemudian age restriction-nya ataupun batasan umur yang ditolak. Nah, di sini saya tidak dibatasi ya. Jadi ini bisa, ini tidak perlu kita untuk istilahnya menolak jika ada penonton lebih dari 18 tahun, karena memang ini adalah bukan khusus untuk anak-anak. Silakan anak juga boleh untuk melihat video yang diupload ini, karena memang ini videonya tidak mengandung konten apapun. Kemudian ini tag adalah untuk spesifikasi untuk pelengkap-pelengkapan di kolom pencarian di YouTube. Ini misalkan karena ini terkait dengan Siskedes, saya isi di sini tagnya diisi dengan Siskedes. Kemudian ada Siskedes 2020, ini biasanya yang sering dicari di kolom pencarian. Kemudian keuangan desa dan BPKP. Nah, ini saya tidak terlalu banyak menambahkan tag-tag karena dengan hal ini seperti ini juga sudah cukup saya kira. Kemudian juga yang harus diperhatikan di sini, apakah ini ditampilkan di publik atau hanya private, karena ini khusus untuk publik ya, dan kita juga targetnya adalah untuk viewer YouTube ya, makanya kita harus tampilkan di publik. Kalau private berarti hanya bisa ditonton oleh admin saja sendiri. Kemudian dibikin playlist ataupun daftar putar. Nah, daftar putar ini kalau saya sendiri dibikin 4 daftar putar ini biar memudahkan. Jadi ketika video ini ditonton, maka dia akan selalu terarah kepada salah satu kategori video apa itu masuknya. Nanti akan tersaut dengan ataupun akan nge-link dengan beberapa video yang lainnya. Ketika video ini diputarkan akan ada video yang muncul yang saling berkorelasi gitu kan, yang masih berhubungan dengan video yang ditampilkan ini gitu. Kemudian end screen ini juga ini perlu bagi kita ya, biar nanti si penonton juga setelah mendapatkan dari video ini penjelasan terkait dengan aplikasi ini bisa langsung berlanjut kepada video yang berikutnya yang saling tertaut. Seperti ini saya langsung ditautkan dengan kegiatan ataupun dengan video yang berkaitan dengan input penganggaran ataupun di tutorial panjar kegiatan. Nah, ini semuanya saling berkaitan dengan aplikasi sebetulnya. Jadi ini adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi Siskedes dan semuanya saling berkaitan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mengoptimalisasi video YouTube yang kita upload di channel YouTube kita. Kemudian opsi tambahannya ini tentang kapan video ini direkam ataupun diupload. Ya. Kemudian kita jelaskan juga ini biar spesifik nanti di kolom pencarian itu. Nah, kalau saya lebih spesifik kepada how to ataupun terkait dengan gaya, atau how to itu adalah tutorial bagaimana caranya. Nah, seperti ini adalah cara bagaimana kita melakukan persiapan di Siskedes. Nah, terus ini original video language-nya ataupun bahasa originalnya, bahasa aslinya apa yang kita gunakan. Ini yang saya pilih adalah Indonesia karena memang pasarnya Indonesia, tapi ini juga bisa sebetulnya kita menyasar viewer dari luar negeri. Nah, terus kemudian biar ini juga banyak yang memberikan komentar ataupun memberikan masukan kepada video yang kita upload di channel YouTube kita. Ini untuk komennya kita allow all comment gitu. Jadi kita membolehkan semua orang yang mengunjungi channel kita dan menonton video kita ini bisa menginput komentar ataupun masukan terkait dengan video yang kita upload. Kemudian video location ini adalah opsional.
ini boleh saja diisi ataupun juga boleh juga tidak. Tapi kalau kita memang kita punya usaha, ini boleh kita isi biar spesifik ketika orang tersebut yang buka video kita memang betul-betul butuh, dia biar lebih spesifik di mana dia harus mencari kita gitu yang memiliki produk ataupun barang ataupun sesuatu hal yang bisa dijual. Gitu. Kemudian berikutnya ini terkait dengan caption certification ataupun apa ya? Ini bahwa video ini sebetulnya video yang kita upload ini belum pernah ditayangkan dimanapun. Nah, ini bisa saya pilih bahwa this content has never aired on television in the US. Jadi bahwa konten ini belum pernah belum pernah ditayangkan di televisi manapun, ya. Belum pernah ditayangkan di televisi manapun. Nah, jadi bahwa ini menunjukkan bahwa konten video kita ini adalah betul-betul konten yang original. Itu saja ya mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan optimalisasi konten YouTube yang kita upload di channel YouTube kita, ya. Ini salah satunya, ini juga sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa dari setiap video yang kita upload ataupun kita bikin konten itu, jangan lupa setelah diupload itu selalu dibagikan ataupun di-share di berbagai media sosial. Bisa di YouTube dengan potongan videonya, atau juga bisa di Facebook dengan potongan video, kemudian juga di Twitter juga boleh kalau memang kita punya di WhatsApp group ataupun di Instagram, ya, kita dengan men-split ataupun membuat klip video dari konten video yang kita upload di channel YouTube kita. Nah, berikutnya bagaimana kita untuk mendapatkan 10 subscriber per hari. 10 subscriber per hari. Di sini saya contohkan ada sebuah website yang menyediakan bagaimana caranya kita mendapatkan 10 subscriber per hari. Jadi sebetulnya prinsipnya di sini adalah seperti kita melakukan blog walking ataupun jalan-jalan di blog orang lain, atau dalam hal ini kita seperti melakukan kalau boleh saya istilahkan, kita melakukan YouTube walking, ya, channel walking. Berarti kita berkunjung ke channel orang lain, kita memberikan like, kita komen, ya, kita subscribe, maka orang yang kita kunjungi juga akan otomatis akan memberikan hal yang sama kepada channel YouTube kita. Dia juga sama pasti akan memberikan like, memberikan komen, dan juga memberikan subscriber. Nama websitenya adalah yang bisa seperti itu. Ini akan secara otomatis akan ketika kita mengklik 20 subscriber, maka kita dalam hari itu juga akan mendapatkan 10 subscriber. Di sini ada salah satu website yang bisa membantu hal seperti itu. Websitenya adalah Subval. Sini ada ya, subval.com. Ya, di sini karena saya juga sudah terregister. Kalau yang belum terregister silahkan diklik register saja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Biasanya pertanyaannya tidak jauh dari channel YouTube kita, linknya, ataupun dengan email yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Tapi karena saya sudah terdaftar di sini, ya, di sini sudah ada channel YouTube saya, jadi tinggal diklik saja, ya. Lalu kita let me in now, ya. Kemudian kita klik ataupun kita input passwordnya. Kita input saja passwordnya. Lalu kita login. Kita masuk di area member, ya. Nah, di sini ada pilihan, ada free, ada yang kita bayar $20 ini per bulan, ada yang $40 ataupun $80 per bulan. Kalau saya lebih kepada yang free aja, karena memang saya juga YouTuber pemula, saya pilih yang free ataupun yang gratisan. Oke.
saya pilih aktifkan. Di sini ada video remain ada 20. Next video ready in 10 second. Nah, di sini kita klik ya untuk like dan subscriber, tapi kita tidak perlu menutup close up ya ataupun close pop up ya, tidak perlu. Di sini kita klik saja like-nya, kemudian lalu kita subscribe ya. Kalau ini sudah menunjukkan 0 second lalu kita confirm. Nah, ini harus diselesaikan sebanyak 20 video. Ini kita lakukan dengan hal yang sama ya. Semua video hari ini dihabiskan 20 video, maka dalam hitungan beberapa jam maka dia akan menambah subscriber ke kita. Ini akan secara otomatis. Nah, ini dianggap seperti ini karena kita memang yang gratisan. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengklik ulang sampai video yang kita buka tersebut sudah dikonfirm ya bahwa itu diterima. Nah, kita klik like lalu subscribe ya, subscribe lalu kita confirm, ini akan otomatis pop-up-nya akan hilang ya. Itu saja ya, nanti untuk tutorialnya bisa diikuti saja, dan ini secara otomatis nanti dalam hitungan jam ini 19 ya. Nah, ini berarti ada 19 video lagi yang harus kita klik sampai dia 0 video. Nah, nanti setelah selesai maka dalam hitungan beberapa jam itu akan nambah biasanya antara 20 sampai antara 10 sampai 20 subscriber ke channel kita. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan, terutama para YouTuber pemula, sama seperti saya juga pemula. Kita di sini bukan hanya untuk istilahnya gaya-gayaan, tapi kita ingin membagikan sedikit pengalaman ataupun pengetahuan, dan alhamdulillah selama kita berkecimpung di YouTube ini mulai menyentuh ke konten YouTube ini dari bulan November sampai bulan Maret ini sudah tercapai sekitar 1.000 lebih subscriber. Tapi tentunya bukan dari ini saja yang didapatkan itu, tapi dari berbagai forum ataupun grup-grup yang saya share di beberapa forum terkait dengan konten yang di-upload. Nah, itu juga secara otomatis bisa menambah 1, 2, bahkan bisa lebih dari yang kita gunakan dari aplikasi ini. Tapi lebih baiknya kita lebih kepada yang alami. Dan oke juga, ini perlu diingatkan juga bahwasannya dengan menggunakan aplikasi subvalid.com ini juga, ini adalah sesuatu yang alami ya, ini tidak memberikan hal dampak apapun ke channel YouTube kita, karena memang ini alami dan tidak berdampak kepada channel yang kita bangun. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan video yang di share ini ataupun tutorial ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Tapi sebelumnya jangan lupa selalu kalau memang bermanfaat video yang dibagikan ini, silakan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Atau kalau memang ada istilahnya saran yang lebih bagus lagi untuk menambah subscriber, silakan di komen saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.